Kita akan membahas mengenai polemik menteri jadi saksi di MK. Ini ada yang mengatakan nggak ada relevansinya, tapi di satu sisi ada yang mengatakan juga kita perlu tahu nih bagaimana aliran bansos ini apakah juga mempengaruhi dari para pemilih di Indonesia. Kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di samping saya sudah ada Mas Heru Widodo, koordinator persidangan tim kuasa hukum Anies Muhaimin. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Heru. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya. Mas Arief, sehat. Kemudian juga ada Prof. Andi Muhammad Asrun, Guru Besar Bidang Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Bang Martin Simanjuntak, tim kuasa hukum TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi, Bang Martin. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga. merayakan Hari Paskah. Baik. Oh, Happy Easter. Happy Easter, betul. Dan kita juga akan masih menantikan juga Bang Firman Jaya, tim kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud untuk hadir bersama kami. Terkonfirmasi, tapi sayangnya pagi ini kita belum biar komplit gitu via ada 01, 02, 03. Betul, Ju. Oke, saya mau ke Bang Heru dulu. Bang Heru, ini sebenarnya apa sih landasan dari 01 ini untuk meminta sejumlah menteri di kabinet untuk hadir dalam persidangan? Kan katanya nggak ada relevansinya. Kenapa hadirnya di sidang MK? Ya, pertama begini, di dalam hukum acara, ya, hukum acara PHP Presiden di pasal 2 ayat 2 PMK 4 2023 itu dimungkinkan. Jadi selain para pihak, pemohon, termohon, pihak terkait, ada lagi pihak namanya Bawaslu dan pemberi keterangan. Begitu, pemberi keterangan itu bisa masuk di situ. Kemudian selain itu bisa masuk di ketentuan pasal 41. Ya, di pasal 41 PMK yang sama 4 2023 itu Mahkamah dapat menghadirkan atau memanggil saksi. Begitu. Jadi dari dua pintu itulah kami dan pasangan 01, pemohon 1 dan pemohon 2 menyampaikan kepada Mahkamah tentang urgensi hadirnya menteri-menteri yang dalam konteks penyelenggaraan pemilu kami dalilkan bukan menterinya ya. Ada pengelontoran bansos yang tidak masuk akal dalam jangka waktu 1 bulan. Konteks dengan Pilpres kita yang notabene saat ini sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, konteks karena memang kita mendalilkan adanya pelanggaran, kecurangan. Ya, kecurangan di mana pemberian bansos itu dilakukan di awal tahun 2024 jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan pemberian bansos di 2023 selama setahun. Ya. Nah, dan itu pemberiannya tidak melibatkan Kementerian Sosial, tidak melibatkan Menteri Sosial, tapi menteri-menteri yang terang-terangan menyatakan mendukung pasangan 02. Nah, kalau kita melihat korelasinya dengan perolehan suara, pemberian bantuan itu kita melihat kita mempunyai bukti selalu disampaikan ini pemberian dari Pak Jokowi. Begitu, Pak Jokowi sedang menggadang-gadang putranya, sedang mencalonkan putranya untuk di dalam pasangan 02. Kalau saya mendengar penjelasan sejauh ini sih, ini kayaknya rasa politiknya kental sekali ini loh Mas Heru gitu loh. Karena ini memang sengketa politik. Sengketa politik yang dibawa ke ranah hukum. Nah, itu dia Mahkamah Konstitusi ini apakah lembaga politik atau lembaga hukum? Ini lembaga hukum. Jadi ini merupakan political question yang dibawa ke ranah meja hijau. Jadi tidak bisa diselesaikan di lembaga politik, kemudian di dalam hukum tata negara kita menjadi political question yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi begini, sebentar ya. Nah, tapi ini kan kita dalilkan ini sebagai penyebab melambungnya suara. Kita bisa bandingkan, kita bisa bandingkan ya perolehan suara Pak Prabowo ketika 2014 tanpa dukungan Pak Jokowi. 2019 agak tinggi, 2019 anjlok. Berhadapan dengan Pak Jokowi pada saat itu. Iya, makanya. Kemudian di 2024 begitu didukung Pak Jokowi, kemudian bansos mengelontor, surveinya jauh sekali. Anda punya data nggak? Ketika 2019 yang berhadapan kembali dengan Prabowo Subianto, Joko Widodo, ada juga momen yang sama terulang begitu. Iya, jadi kami sampaikan pemaparannya ketika sidang pertama. Ya. Kita bandingkan perolehan suara Pak Prabowo 2014, 2019 dan 2024. Perolehannya kita sandingkan. Di 2019 itu Pak Jokowi menggelontorkan bansos juga nggak ketika itu? Iya, kita membandingkan perolehan suara Pak Prabowo aja. Jadi Pak Prabowo tanpa bansos 2014, 2019 kemudian dengan didukung bansos melejit. Itu salah satu argumentasi. Mas Heru, tadi Anda mengatakan Pak Jokowi. Banyak juga pertanyaan yang berseliweran kenapa hanya Menteri Kabinet, kenapa tidak sekalian oleh atasannya begitu Presiden Joko Widodo minta dihadirkan di sidang MK? Iya, itu pilihan.
pilihan strategi berperkara ya. Ya. Jadi ketika kita langsung tertuju kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial kan yang tidak dilibatkan, dia bisa menjelaskan. Tuh, saya nggak dilibatkan. Yang lalu-lalu saya dilibatkan, tapi yang ini enggak. Ketika pecah kongsi ya, ketika ada pecah kongsi politik, Bu Risma ditinggal. Baik. Gitu. Coba kita tanya ke 02, Bang Martin, ini gimana nih tanggapannya terkait pernyataan dari 01? Kenapa menghadirkan para menteri, sejumlah menteri? Orang hukum, Bang Martin juga orang hukum kan? Nah, ini gimana? Sidang MK. Jadi begini ya, yang pertama ya. Boleh-boleh saja ya seseorang mendalilkan sesuatu hal. Ya tadi kan disebut ada PMK lah nomor sekian segala macam. Ya, boleh-boleh saja. Tapi kan kalau kita berbicara konteks sengketa pemilu di pasal 22 Undang-Undang Dasar, pasal 24 dan pasal 75 Undang-Undang Pemilu kan jelas. Yang diuji itu adalah hasil. Ya. Hasil loh. Berarti kalau kita berbicara hasil, 9% suara Prabowo Subianto dan Gibran yang melebihi kuota yang diatur oleh Undang-Undang Dasar ya, 50% plus 1. Itu kan mereka harus buktikan. Ada kesalahan hitung dari KPU atau ada penggelembungan suara gitu loh ya. Nah sekarang apa relevansi dari menteri-menteri ini ya, yang dibilang bansos-bansos itu dengan 9% suara. Saya tarik mundur dulu. Sehingga bisa ya terjadi putaran kedua. Bisa nggak mereka buktikan itu? Lalu yang kedua, menterinya ini kan sebagian anggota partai politik tertentu yang mungkin saja diberikan kode senyap. Ya kita nggak tahu loh. Menteri-menteri itu juga yang harusnya menangani bansos. Salah satu menteri dari 4 menteri itu adalah anggota partai tertentu. Yang mungkin saja ya nanti kalau dihadirkan, mungkin saja loh itu tidak memberikan keterangan ya sebagaimana mestinya. Dipengaruhi underspelling bahasa Inggrisnya gitu loh. Oleh kepentingan-kepentingan parpol tertentu. Bisa saja. Tapi intinya apapun itu kami hormati. Ya, kenapa sih kita tidak melihat ya contoh seperti ini? Tadi kan dibilang bansos. Di Bali, PDI Perjuangan menang tebal sekali. Ya, kenapa bisa Prabowo Gibran menang? Kalau kena bansos, kok bansosnya kena setengah doang? Kenapa kok milih PDI Perjuangan? Kalau bansos nih, ya, lalu di Jawa Tengah sama, PDI Perjuangan juga menang tebal. Kalau masalah bansos kok milih PDI Perjuangan? Kenapa nggak pilih partai yang dibilang partainya Jokowi itu loh? Kalau bansos nih, atau pilih partai yang lain, partai Golkar, partai PAN, atau partai Gerindra, PDI menang telak. Dan kalau kita buat skala yang lebih kecil lagi nih ya, Jokowi bayangin, punya partai. Ganjar Mahfud kalah dengan suara Bapak siapa? Said Abdullah ya? Oh iya, 650 ribu berbanding 250 ribu. Padahal PD Perjuangan itu salah satu partai pendukung pendukungnya Ganjar Mahfud mendapatkan perolehan suara 650 ribu. Kalau kita tambah lagi dengan perolehannya Pak Ahmad Baidowi dari P3 dapat 350 ribu. 900 ribu barang itu. Kenapa Ganjar Mahfud cuma dapat 950 ribu? Kan harusnya mereka nih koreksi ya. Apa yang salah? Bang Martin. Yang salah tuh sebenarnya paslonnya kurang qualified atau mau cari-cari kesalahan gitu loh, karena bansos. Kita balikin lagi lah ke Mahkamah Konstitusi ya begitu ya. Dalam artian nggak haram kan kalau misalnya Mahkamah Konstitusi membahas soal kualitatif kan, tidak ujuk-ujuk serta-merta harus selalu kuantitatif. Jadi kalau kita lihat di pertimbangan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 kan sama TSM juga. Apa hasilnya? Bisa nggak dibuktikan ada selisih suara? Untuk itulah pasangan 1 dan 3 iya nggak apa-apa. Menginginkan kalau tidak hanya terbatas di kualitatif. Kalau mau dicoba lagi ya nggak apa-apa. Siapa tahu beruntung. Tapi kalau kami ya terus terang ya, kami optimis ya. Karena memang normanya sudah mengatur ini mengenai selisih hasil ya sudah itu yang akan diadili. That's it. Dan kami optimis pasti kita dapat hasil yang terbaik buat presiden yang meskipun terpilih, menurut 1 dan 3 Prabowo dan Gibran. Angka suara yang fantastis itu ya berdasarkan dari penggelontoran bansos-bansos tersebut. Saya sih nggak yakin ya, karena kalau kita baca Litbang Kompas juga, bansos itu bukan faktor dominan. Beralihnya suara Ganjar kepada Bapak Prabowo Subianto secara berangsur-angsur, secara masif. Dari 34%, Pak Ganjar nyungsep jadi janggar itu 16%. Dan Pak Prabowo naik jadi 50% lebih. Baik. Coba nanti dibaca lagi, kalau yang sering-sering menggunakan Litbang Kompas itu baca secara detail apa faktor dominannya sehingga ada pergeseran suara. Oke, saya mau ke Prof dulu sebelum ke Bang Heru lagi. Prof, ini sebenarnya kalau dari sisi untuk meminta menghadirkan dari menteri-menteri ke sidang MK ini bisa ya? Syarat-syaratnya apa saja dan apakah juga
akan merubah hasil yang gapnya cukup besar ini? Oh, izin Prof, kita jawab nanti gimana, Prof? Oke. Di segmen berikutnya ya Prof, ya, tahan dulu. Saya sebagai hakim konstitusi, saya meminta waktu. Prof, untuk kita jeda, kami akan kembali saat lagi. Sudah ditenggorok aja. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung menyambung pertanyaan ke Prof tadi. Prof, kalau melihat sebenarnya bisa ya, dan syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi, dan akankah ini juga bisa merubah hasil Pilpres yang gapnya begitu besar antara 01, 02, dan juga 03? Jadi kehadiran menteri ya adalah di luar dari bagian dari para pihak. Kalau para pihak itu adalah pemohon ya, kemudian termohonnya KPU, masuk yang punya kepentingan pihak terkait, menteri di luar skenario. Ya. Posisinya sebagai saksi atau hanya memberi keterangan atau gimana? Ya sebetulnya ini posisi dia lebih bagus adalah ad informandum, memberi keterangan. Oh, oke. Nah, makanya nggak ada tanya jawab, memberi keterangan. Ya. Dan kemudian kan Pak Soehartojo, Ketua MK, sudah bilang dipertimbangkan. Tetapi ini para pemohon ini, para pihak nggak boleh bertanya. Kami aja hakim, Jadi hakim yang aja bertanya. Oh. Jadi para pihak ini nggak ada pertanyaan, ya kan? Nggak boleh. Nah, cuman saya lihat ini Tapi ini kan dimohonkan oleh 1 dan 3. Ya, tetapi dia tidak boleh menghadirkan ini. Karena pejabat negara, biasanya menghadirkan pejabat negara dan MK. Ini tradisi seperti itu. Ya, bukan para pihak. Kan para pihak ini bagaimana dia bisa perintahkan menteri hadir? Ya kan? Menteri itu bukan bawahan dia, bukan orang upahan dia, ya kan? Kan itu ya. Nah, saya lihat sebetulnya ya hal-hal semacam ini kehadiran menteri ya terkait dengan kebijakan negara itu bisa ditanyakan lewat DPR, ya kan? Dari DPR. Tapi kalau ada keperluan persidangan, misalnya seperti ini, ya silakan aja, ya kan? Tapi harus start awalnya begini, ya, nggak boleh melenceng-melenceng. Bahwa bansos itu adalah bagian dari APBN, ya, disetujui, dianggarkan oleh APBN, itu persetujuan pemerintah bersama dengan DPR, ya kan? Dan kemudian penyalurannya juga itu adalah kementerian, menteri teknis, ya, Bu Risma menteri sosial. Nah kalau mau disalahin menteri sosial mau disalahin, ya kan? Nggak bisa presiden karena presiden nggak ikut campur kayak gitu. Jadi teknis ya, teknis penyelenggaraan itu adalah menteri sosial. Tapi mereka curiga, tadi Ya, kubu 1 kalau- curiga. Di kalau bulan Januari itu tuh membengkak. Kalau soal curiga, jangan-jangan kecuriga daripada diri sendiri. Karena apa? Karena penyalurannya itu ya di antara bulan Januari Februari itu adalah memang ada suatu skenario seperti itu. Bukan skenario terkait dengan Pilpres ya. Artinya perencanaan memang seperti itu perencanaannya. Itu mengatakan kembali ke teknis ya. Ke teknis ya, ke teknis. Jadi nggak bisa dicurigai ya, karena ini kan persoalan teknis ya, persoalan kebijakan negara segala macam ya, dan kemudian pelaksananya nggak bisa dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Misalnya bansos ya, bansos misalnya ya contoh. Orang masyarakat itu menerima ini pasti bantuan dari pemerintah, ya kan? Ini kan asosiasi pemerintahan dari pemerintah. Kalau misalnya ada yang bilang ini bantuan dari presiden, saya kira naif sekali tuh, ya kan? Naif sekali. Misal dari kelurahan ngasih ya, pasti ini adalah masyarakat tahu bantuan pemerintah, ya. Jadi nggak ada apa, jangan terlalu dikaitkan dengan politik. Nantinya kalau menteri juga hadir, jadi bagaimana Menteri Sosial ya. itu ya? Misalnya katakanlah juga misal Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dia akan jelaskan tuh tingkat perdebatan di DPR sampai ada persetujuan, itu teknis sekali. Dan ini bisa juga clear ya, nggak ada masalah. Ya, cuman kalau memang mau menuduh curang segala macam, nggak usah bawa orang, kan? Misalnya menuduh curang nih, ya 02 curang atau 03 curang atau 01 orang curang, maka yang menuduh itu dia harus buktikan sendiri. Ya, buktikan sendiri. Nah, cara membuktikannya di situ, Prof. Nah, artian ada penggelontoran dana negara dalam bentuk bantuan sosial ini. Tapi mengingat salah satu paslon ini ada hubungan keluarga. Nah, gitu cara berpikirnya. Ini kan berkali-kali Menteri Keuangan menjelaskan bahwa bansos itu adalah bagian dari APBN. Diatur dalam undang-undang APBN. Jadi bukan tiba-tiba misalnya ada perintahnya besok mau pemilu ya. Ini kita taruh sekian. Enggak. Maksud Prof Asrun adalah kalau mau perang ya di DPR ranahnya begitu. Enggak gitu. Cara berpikirnya bahwa ini apa namanya ini pengaturannya sudah Tapi ajak tadi kayak gitu. dikatakan kan biasanya Mensos diajak untuk bagaimana penyaluran bansos kali ini tidak berbeda. Mensos itu adalah bagian dari pemerintahan. Tupoksinya satu di antara penyaluran bansos ya. Dia sendiri yang bikin itu daftar penerimanya. Nggak bisa daftar penerimanya melenceng dari apa yang sudah didaftar. Jadi by name by address. Itu tuh udah jelas tuh.
Jadi nggak tiba-tiba misalnya, wah saya nggak suka dengan Pak Heru, saya kasih Pak Martin. Saya nggak suka Pak Martin, saya kasih Pak Heru. Nggak ada cerita-cerita kayak gitu. Ini adalah suatu kebijakan negara, satu praktek tata negara. Jadi nggak ada interpersonal tuh nggak ada. Suka dengan nggak ada cerita itu. Jadi misalnya sekian triliun, ratus triliun dialokasi untuk itu, ya kan, karena itu menjelang apa, ada kebutuhan misalnya musim kering, El Nino macam-macam. Oke, baik. Jadi prakteknya itu praktek yang nggak ada emosinya, ya, baik. interpersonal. Baik. Jadi begitu. Jadi jangan salah paham, jangan dikit-dikit kayak gitu. Jangan salah paham Mas Heru. Jangan salah paham. Kayaknya nih agak kurang kuat juga nanti kalaupun menteri dihadirkan. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi kalau dari penjelasan guru saya, ini Prof. Asrun, saya senang gitu. Ketika dijelaskan bahwa pemberian bansos itu by name by address. Nah, kita ada bukti ketika pembagian di depan jalan di Istana Konoha itu, Istana Negara gitu. Itu by name by address enggak yang lewat. Nah, satu ya. Itu Kedua, simbolisasi daripada kecintaan kedua, presiden pada rakyat itu. Ada ketika Pak Erlangga Hartarto membagi, kemudian ada rekamannya jelas. Penerima menyatakan terima kasih Pak Jokowi. Nah, kemudian Pak Zulhas. Masa terima barat bilang benci Pak Jokowi? Bukan, fakta-fakta itu kami sampaikan sudah sebagai bukti. Kemudian nanti, bukan nanti ya, besok kami hadirkan ahli yang menganalisis dampak bansos, ya, dampak pengelontoran bansos kepada elektoral. Pemilih. Terhadap, kami hadirkan ahli besok. Jadi yang dimaksud oleh Bang Martin tadi di Bali cukup signifikan suara PDI Perjuangan. Tapi suara Prabowo juga tinggi. Ya, jadi yang kami artinya Anda di situ melihatnya? Kami yang analisis ini adalah perolehan suara pasangan calon presiden. Enggak kami hubungkan dengan perolehan suara calon legislatif. Itu satu. Kemudian yang kedua, contoh kasus hadirnya menteri atau pemberi keterangan seperti yang disampaikan oleh Prof. Asrun. Di dalam hukum acara MK kita pernah satu proses pemilihan serentak, ya, di mana MK menghadirkan Menteri Dalam Negeri, meskipun yang hadir adalah Dirjen Dukcapil. Ketika ada perbedaan antara jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nabire, jumlah pemilih di dalam DPT itu 178.000, jumlah penduduk 130.000, nggak masuk akal. Mahkamah meminta keterangan Kementerian Dalam Negeri. Clear di situ jelas. Artinya hadir kan Kementerian Negeri? Hadir meskipun via Zoom, tapi hadir karena pemeriksaan jarak jauh kan memang dalam hukum. Ada tanya jawab di situ? Hanya hakim yang bertanya jawab. Tapi itu tidak soal karena kenapa? Ketika misalnya yang memberikan keterangan itu tidak seperti apa yang diharapkan, tapi hakim punya keyakinan. Jadi pembuktian di dalam hukum acara perselisihan hasil itu tidak memerlukan adanya pengakuan. Meskipun itu pengingkaran, tapi pengingkarannya itu gesturnya merupakan sesuatu yang tidak lazim, yang tidak wajar, hakim bisa membangun keyakinan bahwa itu adalah suatu kesalahan. Mas Heru, bagaimana membuktikan kalau menghadirkan menteri-menteri yang juga tadi mungkin pertanyaannya dari hakim dan secara teknis, dan misalnya membicarakan mengenai bansos yang anggarannya memang sudah dirampungkan dari beberapa bulan sebelumnya. Ini bagaimana maksudnya pembuktian dari 01 bahwa menteri-menteri itu juga bisa memperlihatkan nantinya mungkin bansos secara clear dan juga mempengaruhi pemilih juga. Oh iya, jadi begini. Pertama, saya yakin hakim itu membaca permohonan. Itu permohonan sudah kita sampaikan bahwa penyimpangan penyaluran bansos terjadi seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hakim akan mendengar keterangan ahli dan saksi yang kami ajukan besok sidang Senin. Nah, itu juga mengungkap bagaimana bansos itu disalurkan dengan luar biasa menyimpangnya gitu. Nah, dari situ kami meyakini hakim akan bertanya dari isu-isu yang muncul, dari dalil-dalil pelanggaran yang muncul, kemudian bantahan dari 02, dalil dari 03, hakim akan merangkum. Hakim kan ingin mendapatkan yang keyakinan mana sih yang benar gitu. Nah, hakim akan bertanya. Saya yakin melalui hakim sudah cukup. Baik, Mas Heru, ini rekan Mas Heru, Firman Jaya Daily juga sudah hadir di studio kita. Temannya juga dari Bang Martin. Kita akan jeda dulu sejenak untuk menghadirkan juga narasumber kita yang lainnya. Kami akan kembali. Ya, ini Prof. Asrun dan juga Bang Martin, kita berikan kesempatan dulu nih yang baru hadir di tengah kita. Selamat datang Bang Firman Jaya Daily. Ya. Ini tim hukum ya dari Ganjar Mahfud. Wakil Deputi. Bagaimana mungkin menyikapi
4 menteri ya yang dalam sidang sebelumnya tadi itu diharapkan juga Hadir. bisa dihadirkan. Nah, begitu loh di persidangan MK ini terkait dengan PHPU. Iya, kita memang mendukung apa yang diajukan oleh 01 ya, karena itu juga posisi pendirian konstitusional 03. Apa yang diharapkan sih? Karena kita berangkat dari sudut pandang bahwa beban pembuktian itu memang diserahkan kepada pemohon. Tentu yang kita dalilkan, kita harus buktikan. Maka salah satu instrumen konstitusional untuk memastikan itu, memaknai itu adalah dengan menghadirkan sejumlah menteri sebagai pejabat otoritatif untuk didengar keterangannya berkaitan dengan soal adanya politisasi dan personalisasi keuangan negara dan anggaran negara. Maka tidak menjadi salah, bahkan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan sejumlah pejabat yang kita harapkan. Kayak Menteri Sosial, juga bisa Menteri Keuangan, dan ada sejumlah menteri yang lain, tetapi paling tidak yang berhubungan langsung secara operasional dan fungsional adalah kedua menteri. Tapi tadi secara konstitusi Prof. Asrun menyebutkan ini pemohon ini tidak bisa meminta untuk menghadirkan saksi menteri. Dalam hal ini yang harus bisa menghadirkan adalah Mahkamah Konstitusi. MK-nya. Iya, memang itu yang kita mohon. Karena doktrin Badan Peradilan dan Mahkamah secara universal memang bahwa mahkamah bisa memanggil siapapun, termasuk pun presiden sebenarnya. Kenapa tidak presiden sekalian? Itu tergantung dari proses pengungkapan di persidangan, tapi kita serahkan sepenuhnya itu kepada mahkamah. Dalam sistem konstitusi kita, penanggung jawab utama sebetulnya penanggung jawab tunggal dalam sistem kekuasaan pemerintahan kenegaraan sebetulnya presiden. Siapapun presiden. Tapi kalau berbicara sistem konstitusi, enggak, penanggung jawab utama dan tunggal kekuasaan pemerintahan negara presiden. Tapi bandingkanlah dengan bab 3 di dalam bangunan sistem konstitusi kita. Tapi tentu kita harapkan yang menteri yang mengetahui secara operasional dan fungsional itu kita undang. Karena kita berangkat dari kebeningan hati nurani, kejernihan akal budi terlebih dahulu. Dan itu sebetulnya tepat karena relevan. Secara personal tentu kita harapkan. Sehingga di kemudian ada pengembangan bagaimana sesungguhnya kebijakan makro soal beberapa varian dari bansos ini kita bisa ketahui betul. Jikalau memang padanya tidak ada persoalan, tentu tidak ada persoalan. Bang, tapi kenapa tidak misalnya kalau ngomongin makro APBN dan lain-lain kan di DPR. Kemudian juga kalau ngomongin TSM kan harusnya di Bawaslu. Kenapa harus di MK begitu membawa sejumlah menteri ini? Iya. Kan ada pelanggaran sejumlah yang bisa disentuh oleh Bawaslu. Seperti ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran hukum, dan ada pelanggaran etik. Nah, dalam beberapa hal, template Bawaslu itu kan terbatas ya. Tidak bisa Bawaslu mendekati dengan berbagai yang bersifat meluas jikalau ada pelanggaran TSM. Nah, jikalau melihat inti kandungan dari pasal 22E, kemudian juga 24E, C terutama itu diletakkan bahwa mahkamah itu ada sebagai mahkamah agung. Bukan mahkamah agung MA ya, tapi mahkamah yang memiliki keagungan, kesucian, keluhuran untuk memastikan soal keadilan dan kebenaran. Maka sesungguhnya tidak bisa dibatasi. MK hanya soal yang kecil. Soal kuantitatif tadi begitu. Makanya pendekatannya paradigma kualitatif. Itulah inti padanan dari Mahkamah Konstitusi dan sistem konstitusi kita. Karena pemilu itu adalah harus dilaksanakan secara dan dengan adil, jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam dimensi itu MK bisa masuk untuk menyelamatkan demokrasi, bukan soal kalah dan menang. Itu soal biasa. Tapi bagaimana demokrasi, konstitusionalitas dari pemilu itu dipastikan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya kita lihat ini ada satu rangkaian panjang yang utuh soal proses pemilu. Ekosistemnya itu adalah dimulai dari sebelum 14 Februari, lalu 14 Februari, lalu pasca 14 Februari, yang hasilnya kadang-kadang kita batasi hanya pendekatan kuantitatif. Padahal yang kuantitatif itu bagian dari keseluruhan proses tahapan. Gitu itulah yang kami maksud dengan soal pelanggaran TSM. Belum lagi berkaitan dengan kualifikasi persyaratan. Sebab MK pernah menyentuh soal persyaratan pasangan calon di level pilkada. Dan rejimnya sama. Bisa. Hanya pilpres belum pernah. Tapi apakah bisa? Bisa. Oke, Bang. Bang Martin, tanggapan pilkada yang terjadi itu ada diskualifikasi. Itu kan karena yang pertama ya ada dua nih putusannya. Karena si pasangan calon itu pernah menjadi terpidana. Lalu satu lagi warga negara asing. Itu loh. Kalau kita mau lihat kenapa mereka syarat formil gitu karena secara kualifikasinya tidak memungkinkan untuk mereka menjadi
gubernur ataupun jadi wali kepala kota. daerah tadi. Nah, jadi kita jangan mencampur adukan dengan hal-hal yang sifatnya sudah clear gitu loh terkait pilpres ini. Lalu yang berikut tadi mengenai pelanggaran administratif ataupun TSM tadi ya, yang harusnya menjadi ranah Bawaslu. Tadi kan rekan Bapak menyampaikan bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Erlangga, ada dugaan yang dilakukan oleh Pak Presiden segala macam. Dalam jawaban Bawaslu tanggal 28 kemarin sudah dijelaskan secara detail. Yeah. Tidak memenuhi syarat formil, tidak memenuhi syarat material. Semua pelanggaran-pelanggaran itu sudah dijawab. Nah, apalagi urusannya kita bawa menteri gitu ya. Walaupun saya tidak menghalangi, silakan. Ini semua adalah ranah Mahkamah Konstitusi. Mencari keadilan tuh ada di Mahkamah Konstitusi, Bang. Silakan. Tapi kan gini, dengan keterbatasan waktu yang hanya 14 hari, apakah bijak? Apakah kita mau mengangkangi norma hukum? Apakah kita mau demi menghukum sebuah acara? keadilan bagaimana menurut Yang hanya 14 hari, kita mau campur adukan semua. Bahkan sebagian itu sudah diproses tapi tidak dapat dibuktikan. Itu mau ngapain lagi? Mau kita ulang lagi ke MK? Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kami kembali lagi tadi seperti awal, kami optimis bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili sengketa hasil. Kalau tidak bisa dibuktikan sedikitnya 9% suara itu ada kesalahan perhitungan atau penggelembungan suara, ya sudah. Bang, meskipun hasil itu, Bang Martin, terima Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai dengan 2009. Meskipun hasilnya itu, jika benar gitu ya, didapatkan atau diperoleh dengan hal-hal kan ada kata jika. Iya. Kalau saya melihatnya begini. Saya ini kan juga walaupun advokat, saya juga terjun langsung karena panggilan hati untuk memenangkan Prabowo Gibran. Saya dari salah satu suku Batak. Tadinya masyarakat Batak ini nggak ada yang mau pilih Pak Prabowo. Tapi ketika saya turun, ketika teman-teman yang lain turun karena panggilan hati nurani, perlahan-lahan berangsur-angsur bergeser dari Ganjar ke Pak Prabowo. Jadi kita ini pelaku di lapangan juga. Saya mau 1 menit dulu, 1 menit. Terakhir ke Bang nanti terakhir Prof. Asur nanti. Jadi kita merasakan bahwa ada perpindahan suara, udah. Nggak ada itu bansos. 1 menit dari Anda. Ya pada akhirnya kita mohon mahkamah berkenan untuk menghadirkan saksi. Karena itulah yang memastikan mengenai soal dialog kita ini. Saya kira itu puncak dari keseluruhan keagungan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan meskipun soal pemohon pun juga tidak bisa bertanya kepada menteri pada saat itu nanti begitu. Bisa, kalau dihadirkan kan bisa saja. Itu tergantung mahkamah. Nah, dia udah diputuskan oleh Ketua MK nggak bisa. Oh iya, diputuskan nggak bisa. Ya, jadi gini, mahkamah itu tentu mengakomodasi apa yang menjadi dinamika selama satu kali persidangan di permohonan kita. Itu kan tidak harus secara walaupun kita langsung. tidak bertanya langsung di sana. Karena itu ada pergeseran paradigma lagi. Beban pembuktian sekarang tidak diserahkan semata mutlak sama pemohon. Karena ini soal misalnya pelanggaran TSM, maka dalam beberapa putusan mahkamah sudah mencoba untuk memaknai soal pembuktian. Ada beberapa putusan itu Mahkamah Konstitusi. Terakhir Prof. Jadi begini, jangan salah paham terhadap bansos ya. Singkat, Bro. Ya, bansos itu tidak hanya bagi-bagi beras ya. Ada dalam bentuk subsidi listrik, ya, subsidi ada lagi untuk apa? Bantuan pangan, macam-macam subsidi kur. Bentuknya banyak ya. Ini banyak ini. Ini apa? Itemnya banyak ya, bansos. Nah, karena itu memang harus dipahami dulu secara teknis ya. Apa itu bansos? Kemudian siapa yang paling terkait? Pejabat teknis siapa? Pejabat teknisnya Anda sedang melempar kuota menteri tidak hanya 4, itu bisa lebih dari 4 menteri itu nanti. Hanya ini aja. Jadi kemudian begini, Hakim MK sudah akan mempertimbangkan itu. Tetapi sudah mewanti-wanti. Ini yang akan bertanya ini hanya hakim. Jadi Pak Firman jangan bikin gaduh nanti ya. Jangan bikin gaduh itu. Ada satu ya, bansos ini kan lanjutan dari ketika pelanggaran terhadap penetapan pasangan calon. Ya, ketika diributkan penetapan pasangan calon itu atas dasar putusan Mahkamah 90. Kami punya bukti otentik. Di SK KPU tentang penetapan pasangan calon sama sekali tidak ada dasar putusan MK nomor 90. Nah, karena itu perubahan normanya sudah berubah. Bukan. Jadi dasarnya hanya Undang-Undang 17. Hanya Undang-Undang 7 2017. Nah, ini kenapa? Ini Anda sampaikan di MK saat ini? Kami sampaikan. Ini jadi bukti. Nah, kenapa waktu itu 02 nggak protes? Putusan 90 nggak jadi dasar. Anda sudah berubah. Justru gini, itu kan dibuktikan dengan adanya pelanggaran DKPP. Tahu nggak apa pertimbangannya? Karena KPU tidak segera menerbitkan peraturan PKPU terbaru sehubungan dengan
adanya perubahan norma Baik. dalam undang-undang pemilu terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan yang namanya putusan MK itu begitu diputus ya sudah langsung berlaku. Oke. Kita nanti Tapi boleh Terima kasih. Waktu kita sudah habis. harus dalam bentuk peraturan KPU. Baik, Bang Firman. Itu dasar hukum konstitusi. Anda ya Bang Firman tadi bisa hadir lebih awal di mungkin. persidangan MK ya. Terima kasih Bapak-bapak. Bang Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya Heru. pagi ini. Dan ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Fadil. Saya Kamar Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.